ini penjahat ini, gawat ini. Tapi ya siapa tahu kalau sudah jadi kepala daerah, mungkin dia sudah tahu tidak apa-apa. Oh, ada juga. Itu satu. Ngelihat dari atas, ngelihat dari bawah, dari kanan, dari kiri, beda. Otomatis. Gitu loh. Ada 3 sebab orang berbeda pendapat. Nah, apa tuh, Bro? 1. Itu betul Prof Jimli yang ada di tengah-tengah Presiden Jokowi. Ini tukang fotonya yang kurang ajar, dia dari belakang saya itu. Mungkin sesudah kemarahan sama sekali tidak bisa disalurkan, akhirnya ya Prabowo yang jadi sasaran tembak. Kemarahan, ya kan? Nah, jadi Iya, kepanjangan. Tapi nggak apa-apa. Ini buat pelajaran. Ini bicara presiden, ya kan. Kemarin itu, ini Prof, ini juga agak membingungkan. Sebelum kita bicara hal yang membingungkan, saya mau tanya, ternyata ada video di sebuah pernikahan, pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi, ya kan. Kemudian ada orang ketiga tuh, yang diajak ngobrol oleh mereka berdua gitu kan, beliau berdua ini, dan Pak Prabowo di situ dan Pak Jokowi bercanda soal cawe-cawe. Nah, katanya betulkah mitosnya bahwa orang ketiga itu namanya Jimli Asyidiki, ya ada di situ. Nah, ini kita lihat dulu videonya nih, kita insert. Mau apa mampir ke Solo, beliau mau cawe-cawe. Bukan saya beliau. Cawe-cawe bahasa apa sih, Pak? Bahasa Jawa. Artinya Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, kemarin Obama. apa biasa? Kemarin juga Warga negara yang bertanggung jawab. Nah, itu Prof, coba diceritakan Prof. Itu Prof, itu betul Prof Jimli yang ada di tengah-tengah Presiden Jokowi. ini tukang fotonya yang kurang ajar, dia dari belakang saya itu. Jadi cuma ngelihat rambut saya aja. Iya betul, dia sama saya. Iya. Itu kenapa tiba-tiba muncul ada perbincangan soal cawe-cawe itu gimana? Apakah itu bentuk sinisme atau sarkas kepada opini publik yang katanya Pak Jokowi masih cawe-cawe, Pak Prabowo menikmati cawe-cawenya Pak Jokowi? Nah itu kan di kawinannya putranya Pak Hatta Rajasa. Kebetulan besannya kan masih ada hubungan keluarga juga dengan Yusuf Kala dan saya dari istri saya melalui keluarga Syafi'iyah. Karena ada adiknya Yusuf Kala yang kawin sama anaknya Kiai Abdullah Syafi'i kan. Nah jadi agak besanan lah gitu. Jadi saya diundang, ya hadirlah kita kan. Di SBY datang. Karena SBY juga besanan kan dengan Pak Hatta Rajasa. Jadi saya hadir ketemu Pak SBY. Nah, juga ada Jokowi. Jokowi duduk dengan Pak Yusuf Kala. Nah, saya nimbrung aja. Duduk situ. Nah, nggak berapa lama kemudian Presiden Prabowo datang. Nyalamin Jokowi kemudian ke SBY. Nah, waktu dia nyalami Jokowi, Pak nggak ada, Pak SBY, Pak Prabowo, enggak, Pak JK mungkin JK. lagi ke SBY. Mejanya agak jarak 2 meja gitu. Nah, saya jadi dengan Pak Jokowi didatangin oleh Prabowo ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Nah, salah satu obrolannya itu, yaitu Pak Jokowi bilang sama saya, karena Pak Prabowo mau ke Solo, bilangnya, oh saya mau kapan nih mau ke Solo nih? Oh, nanti Pak Jokowi bilang sama saya, nanti kalau ke Solo nanti dibilang cawe-cawe. Ngomongnya ke saya, ya kan? Karena dia ngomong ke saya, ini juga Prabowo juga ngomong, itu apa itu cawe-cawe itu? Dia nanya sama Pak Jokowi, dijawab, itu apa namanya? Ikut-ikutan. Oh iya itu apa masa lalu kata Prabowo kan? Iya di depan saya bertiga, sebelah saya Ketua MPR Muzani. Cuma yang kelihatan berdua mereka kan, iya, sama kepala saya. Sama kepala dan samping wajahnya Prof Jimli. Makanya untuk yang tahu-tahu aja nih, kalau bahasa anak mudanya, yang tahu-tahu aja, ini Prof Jimli nih jadi orang ketiga. Jadi saya bilang, biarin aja Pak, itu dulu. Juga Obama tuh kampanye untuk Hillary. Itu cawe-cawe banget itu.
Tapi kalah dia bilang, ya kan? Kan Bapak kan nggak ikut kampanye kemarin. Oh, cawe-cawe itu. Cawe-cawe itu Iya. ya bagi orang yang tidak suka, bagi yang suka, bagi yang pendukung nggak ada masalah, bagi yang pembenci masalah serius. Tapi sebenarnya itu, nah, ada dua pertanyaan nih Prof untuk Prof Jimli. Anda cukup setuju apa nggak setuju kalau memang sebenarnya persepsi orang sampai sekarang merasa bahwa Pak Jokowi masih cawe-cawe itu, Prof? Dan yang kedua, kalaupun iya, apakah secara ketatanegaraan dan secara political ethics itu juga menyalahi etika politik? Gitu? Menurut Kalau- Prof Jimli gimana? Kalau menurut saya ya, Pak Jokowi itu ngapain selama 5 tahun ini, pasti dianggap akan memperkuat Wapres. Karena ada Wapres di situ. Maka Mas Gibran. makin populer dia, ya kan? Politik gorong-gorongnya misalnya gitu, itu akan dikaitkan dengan Gibran. Itu juga Gibran kan, dia bikin lapor Wapres itu. Iya, lapor Primo, Mas Wapres, ya iya. kan? Karena masih banyak orang yang belum yang tidak suka gitu. Ya, sebagian karena memang bukan pemilih, Iya. tapi sebagian karena kesel gara-gara ya itu tadi yang putusan MK itu, ya kan? Nah, dia anggap ini kolusi, nepotisme dan sebagainya. Pak Harto 32 tahun baru di ujung kelihatan ada KKN-nya. Ya. Ya kan? Oh ini baru 10 tahun cepet banget gitu. Jadi pokoknya banyak sekali yang marah dan benci. Dan kayaknya selama 5 tahun sampai 2029 kayaknya akan terus. Kayaknya ya, feeling saya. Tapi ada hukum alam. Akan terus itu maksudnya gimana, Prof? Izin, Ya, Prof. pembenci ini nggak akan berhenti. Oke. Oh, akan marah terus. Cuma Diem ada aja dibilang cawe-cawe lah ya, ibaratnya. ada sunnatullah. Hukum alam. Hukum alam. Bahasa agamanya sunnatullah. Ya, hukum Tuhan nih. Ya. Jadi semakin banyak pembenci, itu akan muncul semakin banyak pemuja. Dan boleh jadi sama banyak. Itu sama banyak antara iblis, setan, sama malaikat itu. Makin banyak iblisnya, makin banyak malaikatnya. Oh, berarti iblis-iblis kayak gini nih nggak jangan dikurangi juga, Prof, ya? Karena pasti orang baik dan orang Karena begini, malaikat itu jadi banyak, karena ya? tiba-tiba di medsos itu, ya, kayak misalnya di YouTube, itu bermunculan anak-anak muda, ada ibu-ibu, ada cewek-cewek cantik-cantik gitu. Kayaknya nggak pemain baru. Saya kok nggak yakin bahwa itu diorganisir. Itu alamiah aja. Membela Jokowi bukan main itu. Nah, Yang membenci juga sama kerasnya. yang membenci itu makin banyak, makin emosional. Yang ini juga makin banyak, makin emosional, makin banyak. Karena itu sunatullah. Sunatullah. Maka hati-hati dalam politik kita ini. Yang penting terkenal. Yang penting menjadi objek pembicaraan. Makin ramai menjadi objek pembicaraan, makin populer. Meskipun itu negatif tone-nya. Ada popularitas negatif, ada popularitas positif. Oke. Menurut penelitian, di beberapa penelitian termasuk misalnya di Jawa Barat, ada penelitian jarak antara elektabilitas dengan likabilitas itu dikit. Jadi ada orang sangat terkenal tapi jahat. Satunya lagi ada orang baik sekali tapi tidak terkenal. Ya. Kan yang dipilih orang pas pilkada yang jahat ini. Karena dia terkenal. Karena dia terkenal. Gitu loh. Oke? Iya. Kenapa? Meskipun Karena image-nya buruk, Prof. image-nya sangat buruk, tapi macam-macam variasi Iya, di masyarakat itu. Ya masyarakat masih tradisional. Sebagian melihat, ini penjahat ini, gawat ini. Tapi ya siapa tahu kalau sudah jadi kepala daerah, mungkin dia sudah tahu tidak apa-apa. Oh, ada kita pilih. juga. Ah, Iya, itu iya, satu. iya. Iya kan? Iya. Ada lagi. Oh iya, dia kan jahat tuh dibilang itu. Kalau di sini ini kepemimpinan ya kita pilih. Jadi Itu kompleksitas itu, Bro. iya. Iya. Jadi yang nomor satu itu terkenal. Maka ini orang makin banyak pembenci, makin menjadi pusat pembicaraan, bahkan di seluruh dunia dibicarakan. Ya itu plus minusnya, ya kan dalam politik yang penting terkenal dulu. Karena terkenal itu mahal.
Iya, iya. Oke? Nah, jadi ini harus jadi bahan evaluasi Iya, iya. bagi para pembenci ataupun pemuja. Betul. Anda kalau mau itu, udah nggak usah dibicarakan lagi. Dia kan sudah mantan. Fokuskan perhatian pada kebijakan pemerintah, jangan pada orang. Jangan pada orangnya, jangan Gibrannya. Gibran tuh jangan dilihat sebagai orang, tapi dia wapres, institusi. Jadi kita bicara ide, kebijakan. Jangan mengenai orang lagi. Emosi tidak keruan gitu loh. Sebab makin banyak pembenci, pemuja ini bermunculan dari mana-mana. Baik yang diorganisir maupun yang tidak. Saya rasa yang tidak diorganisir lebih banyak. Gitu loh. Ya, saya tidak tahu apa masih ada yang terorganisir. Iya. Tapi kira-kira sama itu banyaknya Jadi, muncul. Ini hukum Sunatullahnya, hukum alamnya, Prof. Iya. Jadi kalau dianggap kita mengkritik Jokowi habis-habisan, kemudian kok Jokowi makin terkenal gitu. Kalau belusukan makin ramai. Makin ramai. Itu juga bisa menimbulkan frustasi. Makin marah. Nggak tahu. Tapi ini memang harus dikendalikan. Iya. Sebab makin tidak terkendali nanti emosional berlebihan bisa membunuh orang. Iya. Tapi kalau soal cawe-cawe tadi, Prof, dianggap Pak Jokowi masih Ya karena in charge dari cawe-cawe. kultur politik kita masih feodal. Yang kedua, institusi politik kita belum kuat. Oke? Itu sebabnya kita tidak bisa membandingkan dengan Amerika. Seperti tadi saya bilang, Obama itu berkampanye tapi kalah. Cawe-cawe. Joe Biden berkampanye Untuk Kamala Harris. tapi kalah. Kenapa? Institusi politiknya kuat, budaya feodalnya sudah nggak ada lagi. Sudah egaliter. Nah, di Indonesia institusi politik belum kuat. Feodalisme masih sangat merajalela. Jadi kalau seorang presiden batuk aja, ikut batuk semua kepala desa. Tanpa disuruh. Makanya ada partai coklat segala macam. Ini kan persepsi. Tapi, ya kan, otomatis saja petugas di lapangan itu lihat, batuk, berarti marah. Karena feodal. Ya, saya juga ngalami. Karena kita begini-begini, nggak mau menegur lagi. Takut nanti dilihat, negur Pak Jimli, gitu loh. Gitu. Jadi budaya kita sangat feodal, institusi politik belum kuat. Jadi seorang presiden Republik Indonesia tahun sekarang memang sebaiknya ya nggak usah lagi ikut-ikutan. Dia nggak usah ikut aja karena ini anak jadi wapres, ya kan? Orang udah tahu sendiri, pasti dia dukung. Nah makanya Jokowi kan nggak ikut kampanye kemarin, menang anaknya kan. Nah jadi tanpa harus batuk atau harus berbicara mendukung siapa? Iya, itu contohnya. Iya. Jadi ini soal konteks zaman dan etika baik buruk. Jadi kalau misalnya kita berpikiran benar salah, nggak ada salahnya cawe-cawe. Tapi kalau berpikir baik buruk, mungkin untuk periode sekarang masih buruk. Lebih baik dicegah, jangan ikut-ikutan. Tapi Prof Jibi melihatnya kalau misalnya tadi, ya nggak apa-apa juga cawe-cawe, dan banyak sekali orang berpikiran Pak Jokowi masih cawe-cawe gitu, karena masih banyak menteri-menteri yang setia dianggap pada Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ya masih itu dia. punya wapres. Makin banyak pembenci, makin masyarakat pembelah, otomatis yang sebelah sini makin mendekat. Nah, Prof, tapi kan gini, kesimpulan cawe-cawe itu kan juga bisa disimpulkan orang kalau presidennya yang menjadi objek percawe-cawean ini, Presiden Prabowo, itu kan juga membuka diri. Nah, kalau Prof Jimli melihatnya gimana relasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam konteks Pak Prabowo jadi objek cawe-cawenya Pak Jokowi seperti tuduhan orang-orang gitu. Prabowo itu punya kepentingan lain, ya kan? Maka perspektif berpikirnya dia mau merangkul semua. Dia ingin ada sejarah baru di mana mantan sama presiden, ya kan? Itu akrab, ya kan? Seperti di Amerika biasa, kumpul gitu kan. Yang tadinya bertengkar datang. Kamala Harris sama Biden datang kemarin, itu kan. Walaupun ada lebih dari 20 kebijakan Joe Biden itu
dengan executive order dimentahkan oleh ya kan, Donald Trump. Tapi masih hadir, ngedumel dalam hati aja. Gitu loh. Jadi Prabowo ini ingin begitu supaya ada kesinambungan, tidak ada keterputusan, apalagi tidak teguran. Seperti selama ini kan nggak teguran. Itu loh. Kira-kira misalnya Pak Habibie waktu di rumah sakit RSPI, Pak Harto, Pertamina, Ya. SPP ya, Pertamina, menjelang dia meninggal itu nggak boleh datang, nggak boleh ketemu sama Pak Harto Ya. sebelum meninggal nih. Padahal banyak orang, nah, saya aja diterima mendoakan beliau kan almarhum Pak Harto, Pak Habibie nggak bisa. Oke. Nah gitu loh misalnya. Nah, Terus Megawati dengan SBY salaman aja nggak pernah, ya kan? Nah jadi ada semacam semangat dia untuk gitu, maka dia statement dia ya merangkul, dia melindungi, nah, gitu. Apalagi dia merasa selama menjadi menteri dia belajar banyak juga dari Jokowi kan. ya. Jadi sudah kalah melulu, akhirnya menang kan. Ya. Nah, Keberuntungannya ada di situ. keberuntungan. Tapi kan jadi- gini Prof, kalau misalnya dulu ya mantan presiden ya, Ibu Mega kan ketua umum partai. Jadi kalau mendekati dan merangkul Bu Mega secara politik ada keuntungannya karena punya kekuatan di parlemen. Begitupun dengan Pak SBY, punya partai politik. Nah kalau Pak Jokowi ini selain tadi keinginan Pak Prabowo memang tipenya ingin merangkul itu. Menurut Prof Jim kan ini, ada wakil presiden, putranya. Secara psikologis bagaimanapun dia tidak bisa mengambil jarak dari Jokowi. Ya, ya. Ada wakil presiden. jadi saya rasa begitu kira-kira cara berpikirnya Prabowo, dan ya nggak salah juga ada maksud mulia di balik itu kan. Iya, iya, iya. Benar-benar. Nah, Prof, kemarin salah satu pidato Presiden Jokowi lah ya kemarin juga menarik di acara HUT Gerindra adalah ya sekarang ini meskipun saya udah nggak jadi presiden, orang tuh tetap nyalahinnya Jokowi. Semua salah Jokowi. Orang kritik Pak Prabowo tuh nggak berani gitu. Tidak melihat ada yang berani mengkritik. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Nah, menurut Prof Jimli setuju nggak dengan pendapat Pak Jokowi itu? Saya kira- dan kalaupun setuju itu kenapa bisa kayak begitu, Prof? Saya kira itu perasaan batin dia itu. Saya kira ada benarnya. Dan Prabowo menikmati juga itu. Kalau Prabowo salah, yang dimarahin Jokowi. Nah, gimana? Kan bisa begitu. Iya, iya, iya. Jadi misalnya ada kebijakan yang nggak kurang tepat, yang dimarahin orang Jokowi. Jadi tanpa disengaja, tanpa disadari, Prabowo mendapat keuntungan juga Dari dengan kemarahan yang tidak ditujukan kepada dirinya. Iya kan? Semua orang ngomong-ngomong, ngamuk-ngamuk, emosional, marahnya Jokowi. Bukan karena takut kepada Presiden Prabowo, tapi artinya itu jadi sasaran tembak, gitu loh. Nah tapi itu menguntungkan juga bagi Jokowi, karena jadi dia selalu berada di top of mind masyarakat. Sedangkan hukum alam itu tadi, sunatullah. iya, makin banyak yang benci, makin banyak yang
pertama simpati, kesian, dan memuja. Ternyata memang hebat gitu. Ya kan? Nggak pernah ada cap mantan wapres yang selalu dibicarakan seperti apa namanya Pak Jokowi ini. Jadi makin dipuja-puja dia. Mendapat alasan pembenaran untuk semakin mencintai dia. Secara emosional. Dan bisa membabi buta kalau ketemu, bisa perang ini. Gitu loh. Iya. Gitu. Jadi yang terjadi itu kayak begitu, dan satu segi bisa menguntungkan juga dalam tanda petik ya. Untuk Pak Prabowo sendiri? Untuk Prabowo. Jadi Prabowo kalau ada salah-salah sedikit lewat dia. Ini enggak apa-apa lah ini. Ini yang penting itu musuh rakyat tuh ya itu. Jadi sebenarnya formula politik relasi Jokowi Prabowo seperti yang kita rasakan sekarang dan diungkapkan Pak Jokowi di pidato, ada benernya. itu menguntungkan baik Prabowo ataupun Pak Jokowi. Dua-duanya diuntungkan. Sedangkan mereka nggak apa-apa. Oh, sekarang dianggap mereka ada yang berusaha untuk mengadu-ngadu dia kan? Iya. Diadu. Ada kepentingannya supaya Prabowo ini jangan lagi tunduk kepada itu kan. Ada SBY bilang jangan ada matahari kembar. Itu kan yang begitu-gitu juga nyinggung. Tapi makin dibicarakan, makin berada di top of mind masyarakat. Itu dalam politik Indonesia yang masih kampungan sekarang. Seperti yang tadi saya bilang, jarak antara ya kan popularitas dan elektabilitas dekat. Jadi jarak antara likabilitas dengan dislikabilitas ini jauh. Oke. Tapi faktor yang lebih dominan itu popularitas. Menentukan elektabilitas. Makin populer, meskipun populer jahat, orang lihat ini kalau kita pilih mungkin dia udah tobat. Kita pilih gitu. Baik sekali orang Indonesia ini. Iya. Gitu. Dan itu di negara-negara lain mungkin tidak. Ya, karena penduduknya sudah rasional. Kita belum. Gitu loh. Jadi itu yang bikin Pak Jokowi sendiri mau meskipun dipersalahkan oleh untuk banyak hal masih membuat beliau tetap populer gitu, Prof. Iya, kemarin dia juga tanya gimana menurut Pak Prof ini keadaannya. Saya nggak tahu apa yang dia maksud. Ya saya nyeletuk aja. Tenang aja, makin banyak pembenci sama nanti makin banyak juga pemuja. Ya kan? Ya, cuma bagaimana ini jangan kelebihan aja. Saya bilang begitu. Nah begitu sudah ngomong begitu, Prabowo datang, ini berubah. Jadi kira-kira dia kesel juga ini. Iya kan? Kesel juga. Jadi saya bilang, ya biasa itu. Jadi saya bilang kalau ada masalah Pak, ini Isra Mi'raj nih. Saya khotbah di depan mantan presiden ya. Isra itu jalan malam. Mi'raj naik ke langit. Isra itu kembali ke hati nurani. Merenung. Masalah apa ini? Ya kan? Ke langit, helikopter view, lihat keseluruhan. Selesai masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Untuk membesarkan hatinya. Sur juga kan? Sur juga. Begitu ngomong begitu, Prabowo datang. Apalagi kalau tadi Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo mendengar penjelasan Prof. Jimli, paten juga ternyata ya. Formula ini yang dianggap rakyat ini. Dua-duanya menguntungkan. Nah, kalau relasi keduanya dengan Presiden Megawati sendiri gimana, Prof. Jimli melihat? Ini juga variabel yang kita nggak bisa. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Ini variabel nggak bisa habis yuk tanya ini. Udah berapa lama ini? Ini yang terakhir, Prof. Terakhir beneran. Betul. Nah, waktu udah hampir 2 jam, tapi asik. Batuk saya. Betul, Prof. Ini terakhir, Prof. Ini bagaimana relasi ini ketika Pak Jokowi punya relasi yang kita tahu keras sekali dengan Ibu Mega, hampir seperti Ibu Mega dengan Pak SBY dulu, atau mungkin lebih. Oh, lebih parah. Dengan Presiden Prabowo yang ingin punya gestur merangkul Ibu Mega. Ini bagaimana? Kalau tadi kan formula Jokowi dan Prabowo sendiri kita sudah lihat saling menguntungkan kalau bahasa Prof. Jimli. Kalau dengan variabel Ibu Mega gimana, Prof? Kalau menurut pandangan Prof? Saya rasa posisi PDIP kayak Nasdem. Dia enggak bertentangan karena ini kan budaya kita kan. Istilahnya pengimbang, bukan oposisi. Tapi di parlemen dia negosiasi. Maka kebagian ketua DPR. Nasdem kebagian wakil ketua DPR. Pinter ini, buaya-buaya semua ini.
Tapi belum buaya langit. tapi tidak ikut di dalam kabinet. Kan gitu kan? Nah, jadi di parlemen dia udah dapat, di kabinet enggak. Saya kira bagus-bagus aja itu. Di satu segi semangat Presiden Prabowo mau merangkul semua. Ya kan, dari segi itu baik juga, tapi jeleknya juga ada. Apa, Bro? Ya, jadi kebanyakan nggak ada suara kritis, repot itu, nggak baik juga. Nah, di lain segi Megawati dan Surya Paloh kan nggak ikut di dalam kabinet, maka para anggotanya kan bisa aja kritis kepada pemerintahan, ngelitik pemerintahan dan sebagainya. Karena bagaimanapun suara hegemonik itu nggak baik, nggak baik. Kalau semua orang mengenai semua hal pendapatnya sama, itu nggak baik. Karena suara nanti akan ada disparitas antara suara publik di diskursus publik di media dengan suara negara. Ya. Kalau negaranya itu sudah satu semuanya, pasti nanti tidak ada alternatif kecuali suara publik itu terekspresi di media. Sekarang media itu udah nggak terkendali, medsos ini. Ini akan ribut terus. Sebab tidak ada saluran ke mekanisme resmi. Ya. Maka partai-partai ini jangan semuanya sama pendapatnya. Nah, maka masih ada PDIP, masih ada Nasdem, itu kan bagus. Walaupun belum terlalu kelihatan nih, baru PDIP yang marah-marah. Tapi marahnya belum ke Prabowo. Marahnya masih ke Jokowi. Masih ke Jokowi. Tapi sampai suatu hari nanti, sampai pada kesimpulan, oh memang nggak bisa dipisahkan berdua ini. Prabowo dan Jokowi. Jokowi nggak bisa. Akhirnya Prabowo jadi sasaran tembak. Ada waktunya. Suatu hari, tapi masih belum. Apa momentumnya menurut Prof. Ya, Jimli mungkin bahwa sesudah sasaran tembak ini akan bergeser dari Pak Mungkin Jokowi? sesudah kemarahan ini sama sekali tidak bisa disalurkan, akhirnya ya Prabowo yang jadi sasaran tembak kemarahan, ya kan? Nah, jadi sebenarnya tetap diperlukan ada keseimbangan pandangan. Jadi suara publik, media itu misalnya kayak Tempo gitu, itu jangan diberangus. Perlu itu. Ya. Nggak selalu benar itu Tempo itu. Banyak ngawurnya juga. Kayak Anda ini juga banyak ngawurnya juga. Cuma nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan diberangus. Itu keanekaragaman cara orang melihat segala masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ngelihat dari atas, ngelihat dari bawah, dari kanan, dari kiri, beda. Otomatis. Gitu loh. Ada 3 sebab orang berbeda pendapat. Nah, apa tuh, Bro? 1, karena sudut pandangnya beda. Oke. Jadi kalau sudut pandangnya beda nggak ketemu. Nggak usah jauh-jauh, itu aja teori gelas kosong itu. Ya. Ya, teori motivasi manajemen. Satu pihak bilang ini separuh berisi. Yang satu bilang, enggak, ini separuh kosong. Ya, itu fakta yang sama. Jadi ini kan sudut pandang. Nah, orang di luar pemerintahan sama di dalam pemerintahan, ya beda dong. Yang dalam pemerintahan pidatonya kita mesti bersatu, kita harus optimis. Kalau yang di luar, ampun ini gawat negara kita ini bubar sebentar. Itu di luar pemerintahan. Isinya yang di luar itu mantan pejabat atau calon pejabat. Ngomongnya selalu pesimis. Itu kebanyakan itu ya personalianya. Mantan sama calon itu selalu pesimis. Tapi kalau pejabat positif terus, positif thinking. Setengah isi. Iya. Kalau dari luar setengah kosong. Nah, jadi ini harus dipertemukan. Caranya ya musyawarah. Itulah filsafat demokrasi Pancasila. Musyawarah itu substantif debate, bukan hanya TikTok formalisme. Tapi harus ada perdebatan substantif. Jangan sampai hengki-pengki aja, cuman formalnya cuman pura-pura aja kan. Di DPR nggak ada perdebatan. Maka di MK bisa perdebatan. Yang kedua di media perdebatan. Gitu loh. Jadi suara berbeda itu nggak apa-apa. 1 tadi karena beda pendapat. Yang kedua karena informasi. Misalnya nih ada berita. Saya baru dapat tadi. Duh, gawat ini.
Saya tanya, Prof itu 5 tahun yang lalu. Ternyata 5 tahun yang lalu. Tapi cocok dengan peristiwa hari ini. Kan bisa menimbulkan masalah. Ya. Iya kan? Atau saya lihat Jokowi pidato pakai jaket jas presiden, tapi bahasa Mandarin. Oh iya. Ketika orang lagi ribut-ribut ini dikirim dia pakai bahasa Mandarin. Ya Allah, hebat sekali. Kata-katanya persis sekali. Nah itu kan AI, buatan AI. AI. Nah maka segala informasi di ruang publik sekarang 90% nggak bisa dijadikan rujukan bersikap dan membuat keputusan. Makanya dibilang post-truth. Iya. Jadi data itu kalau mau membuat orang sama pendapatnya, duduk bareng, samakan sumber datanya benar apa enggak, lalu kalau informasinya sudah sama, ketemu. Nah itu harusnya forum DPR kayak gitu. Iya. Di MK begitu. Harus begitu. Media jadi rumah untuk pertukaran ini harusnya, Prof. Ya? Yang ketiga kepentingan. Aduh, yang namanya kepentingan itu semua orang punya. Kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan, semua nggak usah bohong, nggak usah munafik. Semua punya kepentingan berbeda-beda. Satu ingin naik pangkat, satu ingin dapat jabatan. Sesudah dapat jabatan, lalu selanjutnya kepentingan bagaimana mempertahankan jabatan. Jangan diambil orang. Terus gitu. Dan yang ketiga, bagaimana menikmati jabatan. Kan begitu kepentingan sesat. Sesat. Itu bukannya normal, Prof. Sunatullah. Iya. Normal. Nah, semua orang kayak gitu. Nah, sekarang kalau mau kepentingannya dipersatukan, ada caranya. Ya musyawarah, bertemu. Itulah Pancasila. Saling membicarakan kepentingan, lalu bicarakan kepentingan yang lebih besar dan lebih luas, lebih panjang. Jangan-jangan Prof. Jimli juga agak setuju dong. Idenya Pak Prabowo, kayaknya naga-naganya ini terakhir banget nih, Prof. Ingin mengembalikan pilkada ini kembali ke parlemen daerah aja. Ya itu sebagai ekspresi dari kekecewaan. Saya kira pelaku politik di partai rata-rata berpikir begitu. Bagus itu. Itu jalan mundur gak, Prof? Enggak. Gitu. Bagus bahwa ada keluh kesah kayak begitu. Gitu loh. Artinya yang membuat ini kan orang politik semua. Tapi sekarang sudah disadari ada yang harus dievaluasi. Gitu. Jadi mekanisme pemilu, pilkada ini banyak nih perlu dievaluasi. Termasuk sistem kenegaraan kita ini produk reformasi 25 tahun. Banyak yang perlu dievaluasi. Menyeluruh. Jadi jangan sepenggal-sepenggal. Yuk bikin pasal yuk bikin perpanjangan masa. Jangan begitu. Oh, jadi melihat ini segera sesuatu secara komprehensif, terintegrasi termasuk urusan pilkada. Nah, apakah pilkada ini mau kita jangan semuanya oleh DPRD. Itu ada dasarnya. Tapi jangan buru-buru langsung balik semua. Nggak bisa begitu. Masa seminggu langsung ke DPRD, nggak bisa begitu. Ini harus ada public debate, harus ada tukar pikiran. Karena praktek sekarang ini memang banyak tidak tepatnya. Termasuk menurut saya, termasuk misalnya pemilu serentak. Nah kenapa kok jadi begini? Dulu dibicarakan keserentakan itu untuk sistem building. Bukan alasan efisiensi. Bukannya putusan MK itu, Prof? Bukan. Itu putusan MK. Tapi dulu waktu pertama dibicarakan di MPR, ini untuk membangun sistem yang kuat. Nah maka antara eksekutif dengan legislatif bareng pemilihannya. Maksudnya presiden, DPR, dan DPD bareng. Gubernur, DPRD bareng. Bupati, wali kota dengan DPRD bareng. Jadi itu serentaknya itu maksudnya begitu. Oh, bukan dari ujung hulu sampai hilir kayak sekarang ini. Enggak. Nah, waktu dipraktekkan serentak semuanya dengan alasan apa? Efisiensi. UUD, ujung-ujungnya urusan duit. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Padahal tadinya untuk memperkuat sistem pemerintahan. Jadi kalau partainya kecil, di DPR-nya dia kecil, tapi presidennya menang. Oke. Nah, nanti koalisinya satu kali.
koalisi permanen membentuk pemerintahan. Kalau sekarang koalisinya 3 kali. Pertama pre-elektoral. Sebelum pemilihan umum, koalisi dulu. Ya, capres, cawapres. Itu negosiasi. Udah sepakat, teken kontrak. Tahu-tahu kabur. Ya kan? Yang Rekom. ini itu kabur karena nggak jadi cawapres. Baru teken kontrak. Ya kan? Muhaimin kabur. Terus AHY Meskipun sunatullah juga. Demokrat kabur juga. Iya, itu sunatullah kan, Bro? Lah iya ini jadi koalisinya itu tidak genuine. Gitu nggak? Iya. Hanya kepentingan transaksional. Lalu sesudah ronde kedua pemilihan, kalau ada dua putaran, itu ada koalisi baru lagi. Yang tadinya musuhan, ya Jadi koalisi. melimpir ke sini. Jadi dua kubu kan. Yang kubu yang kalah ikut ke salah satu. Nah kemudian sesudah selesai menang mau membentuk pemerintahan, presiden terpilih ini, waduh ini kurang ini, kita harus mayoritas, ambil lagi musuhnya. Jadi kualitas dari koalisinya itu tidak jelas, sangat transaksional, ya, Dagang sapi sekali. dagang sapi, dan nilai dari jabatan itu beda-beda. Maka Muhaimin dapatnya cuma 1. Padahal partainya gede. Itulah, itu misalnya. Itulah gitu. tujuan utama sebenarnya pemilu serentak yang oleh para pembuat kebijakan. Yang itu. serentak tadi maksudnya untuk memperkuat sistem. Iya. Jadi membentuk kabinetnya sekali aja. Oke. Cek, pasti mayoritas. Jadi sejati Oke. yang namanya koalisinya itu. Nggak kayak sekarang. Iya. Nah, satu. Yang kedua, soal DPRD. Kan tidak harus semuanya pemilihan langsung itu. Dulu sejak zaman Belanda ada beda kota, Gemeenschap, dengan Provinsi. kabupaten. Tapi di konstitusi kita kan satu napas. Provinsi, kabupaten, kota. Satu ayat. Jadi bacanya nggak pakai napas langsung. NKRI dibagi atas provinsi dibagi. Ya kan? Jadi cara berpikir orang menyeragamkan antara kota dan kabupaten. Padahal kabupaten itu adalah kumpulan desa-desa. Masyarakatnya rural. Kalau kota itu mungkin kota itu urban. Maka untuk demokrasi elektoral ini Cocok. jauh lebih siap. Kota. Tapi kalau kabupaten, misalnya nih TPS-nya dari TPS ke PPK itu naik boat 6 jam. Ya. Di Maluku Utara kayak begitu, di NTB, NTT kayak begitu semua. Bagaimana? Lalu petugasnya kurang, yang bawa polisi. Ya kan? Nanti polisi dimarahin pula parcok. Padahal tenaga dia dibutuhkan. Iya, iya. Ya kan? Nah ini menggambarkan bahwa memang nggak cocok. Gitu loh. Tapi jangan pukul rata juga. Ya kan? Misalnya di Papua. Di Papua itu selama 25 tahun ini, noken itu selalu disalahgunakan. Saya bilang sama Menteri Dalam Negeri, saya bilang itu dimodernisasi aja. Biar jangan disalahgunakan. Jadi pemilihan gubernur, jangan langsung one man one vote, tapi nggak usah lewat DPRD. Tapi dengan noken. Itu persis mirip-mirip kayak Electoral College di Amerika. Setiap desa memilih satu orang, 2.000 orang kumpul di Jayapura memilih gubernur. Mewakili distrik-distriknya. 2 hari cukup selesai, dia balik lagi ke kampungnya. Jadi ad hoc. Tidak perlu ribet-ribet. Murah harganya sambil dia jalan-jalan. Nah, itu model ya variasi. Itu mungkin nggak? Mungkin karena ini daerah khusus. Ya. Yang tadinya cuma 1 provinsi dari 2 sekarang jadi 6. Nah, kalau pakai pilkada langsung sendiri-sendiri atau DPRD sendiri-sendiri nggak terkontrol dari Jakarta. Ini sama aja money politiknya di DPRD sama yang langsung ini mirip-mirip aja. Dari ke rakyat pindah ke anggota parlemen gitu. Iya, dia memperkaya rakyat Iya. atau memperkaya anggota Iya. DPRD. Mana yang lebih penting? Iya. Intinya apapun suara dan keinginan memperbaiki gitu ya, mengevaluasi itu sah-sah saja, Prof. Jadi dibicarakan aja, Asal terbuka. Public debate tadi kuncinya. Iya, jadi dibicarakan, jangan pukul rata. Ya.
Nah, tapi apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu keluhan semua politisi, semua pimpinan partai. Oke. Berdarah-darah semua partai ini, gitu loh. Jadi Prof Jimli aja udah bisa lah merasakan keresahan bapak-bapak, ibu-ibu para politisi sana ya. Tapi tidak usah tergesa-gesa karena presidennya sudah perintah, tup, langsung besok jadi itu undang-undang diganti semua oleh DPR. Nah, itu bikin kacau. Kata Prof Jimli, Tidak Presiden batuk artinya udah ngerti. Nah itu dia, ya kan? karena kita piodal. Iya. Oke Ya, Prof, oke. terima kasih banyak Prof Jimli. Makasih udah dikasih kuliah 3 SKS, banyak hal politik, sejarah, konstitusi. Ini lengkap ini, Anda rugi kalau nggak nonton. Berapa jam ini? Ini lengkapnya 2 jam, tapi kita belah-belah jadi beberapa episode, Prof. Bukan Supaya- 3 SKS, 5 SKS berarti ini. 17 kalau gitu kita naikin ya. Terima kasih Prof Jimli. Oke. Sampai jumpa.